Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khonesya Fitri dengan NIM 2317020018. Baiklah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas Big Data and Learning saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab pendahuluan, di mana yaitu Machine Learning adalah sistem yang belajar dari data. Nah, ada salah satu algoritma yang populer yaitu KNN, yaitu algoritma Supervised Learning untuk klasifikasi data. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke slide 3, di mana yaitu membahas tentang konsep dasar KNN. Nah, KNN itu sering disebut dengan Knowledge Neighbors yang bekerja dengan melihat tetangga terdekat dari suatu data baru. Nah, itu tuh gunanya untuk menghitung jarak antara data yang digunakan dengan rumus equidistant distance. Nah, nilai K itu menentukan berapa banyak yang dilihat, misalnya K-nya 3 atau K-nya 5, bahkan K-nya 7. Nah, pada slide keempat yaitu kita dapat melihat di sini bahwa ada data nilai siswa dan status kelulusan. Nah, data ini digunakan untuk apa sih? Nah, data ini digunakan dalam nilai mahasiswa dan status kelulusan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memprediksi apakah seorang siswa itu akan lulus atau tidak berdasarkan nilai mereka. Nah, selanjutnya kita masuk kepada slide 5. Nah, di sini membahas tentang tahapan pre-processing data. Nah, sebelum digunakan dalam model, data itu perlu melalui tahap pre-processing. Nah, pertama yaitu ada data cleaning, yaitu apa sih tujuannya? Itu adalah untuk memastikan tidak ada data kosong atau duplikat. Nah, yang kedua yaitu ada data transformation. Apa sih gunanya data transformation itu? Yaitu adalah mengubah kategori menjadi angka, misalnya lulus sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Nah, yang ketiga kita dapat melihat bahwa normalization, yaitu adalah tujuannya untuk menyesuaikan skala data ke 0 sampai 1 agar semua kolom seimbang. Nah, yang terakhir ada data splitting, yaitu apa sih kegunaan data splitting ini dalam tahapan per-processing data. Nah, tujuannya itu adalah membagi data menjadi 80% training dan 20% testing. Selanjutnya kita membahas tentang proses algoritma KNN. Nah, langkah umumnya di situ adalah yang pertama kita mengambil data testing. Nah, di sini saya mengambil data Lala yaitu 0,65, 0,57, 0,74. Nah, dengan itu saya menghitung jarak ke semua data training dengan rumus Euclidean. Nah, ini ada rumusnya. Nah, pilihan K-nya adalah 3, itu 3 tetangga terdekat. Nah, lihat status tetangga terdekat dari ambil kelas mayoritas. Nah, setelah kita mengambil data terdekat kita yaitu 3 data, lalu kita mencoba menghitung jarak, yaitu dari Lala ke Aulia. Nah, setelah saya cari, saya mendapatkan hasil 0,20. Nah, setelah itu, ini semua kita lakukan ke semua ke data training. Baiklah, selanjutnya kita melihat hasil akhirnya. Nah, setelah kita uji dengan testing, kita dapat menghasilkan bahwa Lala prediksinya lulus, asli lulus, benar atau salah. Nah, di sini Lala mendapatkan benar. Nah, sedangkan Bima prediksi tidak, asli tidak lulus. Nah, dia benar. Nah, akurasinya sama dengan 2/2/100. Nah, kenapa datanya 2? Karena hanya 2 data yang diuji dan dua-duanya benar. Saya menggunakan pengolahan data di Google Colab. Nah, semua proses ini dilakukan menggunakan Google Colab. Di sana saya menggunakan Python. Yang pertama untuk membaca dataset. Yang kedua melakukan normalisasi. Yang ketiga membagi data menjadi training dan testing. Nah, keempat menjalankan algoritma KNN menggunakan library Scikit-learn. Nah, setelah itu nanti bakal muncul outputnya, yaitu adalah prediksi untuk data uji dan nilai akurasi model KNN. Kita dapat melihat bahwa setelah semua data diuji, 2 data testing semua sudah benar, sehingga akurasi model adalah 100% berdasarkan hasil di Google Colab. Membahas pada slide 11, yaitu ada jurnal pembanding. Saya mengambil judul penerapan algoritma KNN untuk memprediksi kelulusan siswa SMP. Nah, ini saya ambil dari jurnal Ilmiah Informatika pada tahun 2023. Nah, dalam jurnal tersebut KNN dengan K sama dengan 7 mendapati 94/12%. Nah, jadi hasil eksperimen saya sejalan dengan jurnal ini. Lalu
dapat melihat bahwa di sini ada jurnal pembanding di mana dataset tugas saya nilai siswa buatan sendiri. Nah, jurnalnya nilai siswa SMP. Nah, toolsnya saya menggunakan manual atau Python. Nah, di jurnal saya setelah saya benda itu menggunakan RapidMiner. Nah, nilai K saya mengambil 3, sedangkan di jurnal 7. Akurasi saya 100%, di jurnal 94,12%. Kesimpulannya adalah preprocessing itu adalah tahap penting agar data siap digunakan. Nah, algoritma KNN ini mudah diterapkan dan memberikan hasil yang akurat. Nah, hasil eksperimen saya sesuai dengan jurnal pembanding sehingga metode ini cukup efektif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan bisa menambah pemahaman tentang processing data dan algoritma KNN. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.